Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak MTS Negeri 1 Palembang kelas 7D, 7E, dan 7F? Pada pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu. Pertemuan pertama kita sudah membahas kemarin pengertian teks deskripsi, tujuan, serta isi dari teks deskripsi. Nah, pada pertemuan yang kedua ini silakan dibuka halaman 13. Kita akan membahas pada poin yang C, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Oke, langsung Bapak mulai. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak bisa dilihat pada halaman 13 bahwa struktur teks deskripsi itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan identifikasi, yang kedua deskripsi bagian atau klasifikasi, dan yang ketiga penutup. Oke, Bapak jelaskan dulu singkat ya. Jadi bagian identifikasi ini adalah bagian berupa menunjukkan lokasi, sejarah, makna sama, pernyataan umum tentang objek. Nah, itu. Jadi kita garis bawahi ada kata pernyataan umum tentang objek. Nah, ciri identifikasi ini sangat mudah, bisa dilihat. Kita akan menemukan salah satunya sering menggunakan kata kopula. Kata kopula di situ adalah ya ketoprak adalah. Nah, di situ adalah jenis dari kopula. Lalu contoh yang kedua, ketoprak merupakan. Jadi ada kata definisi di situ ya, adalah dengan merupakan. Jadi itu ciri dari identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian atau klasifikasi. Pada bagian ini menunjukkan berisi rincian. Ini sudah mulai masuk kepada bagian merinci objek yang dibahas ya. Jadi apa yang dibahas itu bisa berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Jadi yang dilihatnya, yang didengar, maupun yang dirasakan oleh si penulis dengan mengamati objek. Contohnya itu bisa kalian lihat di bawahnya. Ya, lalu yang ketiga penutup, bagian ini berisi kesan terhadap objek yang diamati. Ada garis bawahi di situ berisi kesan. Berarti di sini memang menunjukkan teks deskripsi itu teks yang bersifat subjektif. Jadi apa yang dirasakan oleh si penulis itu emosinya bisa tertuangkan dalam tulisan, sehingga kita yang membaca bisa ikut melihat, merasakan bagaimana asal dari si penulis tadi mendeskripsikan sebuah objek atau benda tadi ya. Nah, lalu di bawahnya ada yang kedua, poin yang kedua pada pembahasan kita, yaitu jenis pengembangan deskripsi. Jadi jenis ini ada 4. Deskripsi bagian berdasarkan ruang. Pada bagian ini yang dibicarakan adalah menyebut nama ruang dan cirinya. Jadi misalnya penulis mendeskripsikan bagian taman, bagian dalam istana. Nah, jadi kata kuncinya berdasarkan ruang, berarti kita membicarakan kanan kirinya, atas bawahnya dari sebuah ruang objek. Yang B, deskripsi berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Jadi di sini merinci bagian yang dideskripsikan, misalnya pantai. Pantai itu objeknya, tapi yang dideskripsikan lebih fokus pada lautnya, ombaknya, pasirnya, nah, yang merupakan bagian dari objek pantai tadi. Lalu yang C, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Jadi bagaimana suatu kegiatan itu dirinci mulai dari awal, lalu mulai meningkat masalah, puncak, sampai akhirnya selesai, penutup. Ini berdasarkan sedang berlangsung. Jadi kita membicarakan misalnya ada orang yang sedang menonton suatu pertunjukan, maka diceritakannya bagaimana suasana semaraknya acara itu, diceritakan mulai dari awal, bagaimana dibuka acaranya, lalu bagaimana keadaannya yang sedang berlangsung, sampai akhirnya selesai ditutup, bagaimana pendeskripsiannya. Lalu yang terakhir dari jenis pengembangan deskripsi yang D berupa pemfokusan.
Jadi di sini yang paling mengesankan dan disukai oleh penulis, misalnya di situ pada puncak acara pentas seni itu saya sangat terkesan. Nah, ini sebetulnya sebuah opini ya. Makanya tadi yang Bapak katakan bahwa deskripsi ini adalah sebuah teks subjektif. Jadi mengambil sudut dari si penulis, bagaimana si penulis merasa senang, takjub, terkesan, dan lain-lain. Di situ pada puncak acara pentas seni itu saya sangat terkesan dengan kelihayan penari-penarinya. Mereka menari dengan sangat indah dan penuh perasaan, sesuai dengan irama musiknya. Penonton benar-benar terbius melihatnya. Nah, itu adalah bagian pemfokusannya tadi ya. Lalu yang terakhir materi kita, yang ketiga pola penyajian teks deskripsi. Jadi pola penyajiannya di sini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama berdiri sendiri, yang kedua bagian dari teks lain. Nah, contohnya begini yang paling mudah. Kalau berdiri sendiri, ini kita sedang membahas materi teks deskripsi ya. Berarti inilah yang kita masuk pada materi berdiri sendiri sebagai teks. Bahwa mulai dari judul, tadi ada identifikasi, ada deskripsi bagian, ada penutup. Nah, ini contoh nyata dari yang sedang kita bahas, berdiri sendiri sebagai teks ya. Nah, lalu yang B, menjadi bagian dari teks lain. Nah, jadi teks deskripsi ini bisa menempel pada teks lain. Ya, jadi dia menjadi bagian kecil dari sebuah teks lain. Misalnya kita ambil cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Kita ambil contoh cerpen. Cerpen kan ada mendeskripsikan bisa orang, dideskripsikan, tapi tidak melulu harus ada identifikasi, harus ada deskripsi bagian, tidak. Jadi dalam sebuah cerpen ada alur, ada tokoh. Nah, mana yang dideskripsikan? Biasanya yang sering dideskripsikan itu adalah tokoh ya. Lu bisa saja alur, bisa saja ya macam-macam yang dibicarakan bagian dari teks lain. Oke. Nah, di belakangnya itu ada puisi berjalan di hutan cemara. Silakan kalian baca bagian dari literasi untuk pertemuan kita hari ini. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk materi pertemuan yang kedua. Jadi sudah kita bahas, Bapak simpulkan kita sama-sama ya. Jadi menelaah struktur kebahasaan itu yang halaman 13 sudah kita bahas. Tadi yang dibahas ada 3 poin. Yang pertama mencermati struktur. Strukturnya tadi ada 3, identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Lalu yang materi kedua kita bahas jenis pengembangan deskripsi, ada 4. Deskripsi bagian berdasarkan ruang, berdasarkan anggota bagian-bagian objek, bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, dan bagian berupa pemfokusan. Dan yang terakhir tadi yang sudah kita bahas pola penyajian teks deskripsi. Jadi berdasarkan teks deskripsi yang bisa berdiri sendiri sebagai teks yang sedang kita bahas sekarang, dan yang kedua menjadi bagian dari teks lain. Oke. Nah, mudah-mudahan ini penjelasan singkat Bapak bisa kalian cerna dengan baik dan bisa diaplikasikan. Dan jangan lupa kerjakan soal ya. Bapak akan kasih soal, lihat di bagian e-learning MTS 1 di bagian bagian nilai pengetahuan ya, KD yang ketiga. Baik, itu saja dari Bapak. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.